Terbangun karena ketukan pintu yang mendesak saat sikat gigi tengah malam, jadi aku membuka pintu dengan keras, tapi tak kusangka seorang wanita cantik dan dingin muncul di pelukanku di detik berikutnya. Bahkan bermanja-manja di pelukanku. Kakak, kudengar kau ingin memelihara anak kucing. Bolehkah aku yang kau pelihara? Ketukan pintu larut malam berbunyi, aku menggigit sikat gigiku dan berjalan ke pintu. Siapa itu? Sebuah suara familiar terdengar dari luar pintu. Lembut, enak didengar, dan sedikit manja. Kakak, ini aku. Seorang gadis berpakaian putih berdiri di luar pintu. Dia bersandar di sisi pintu dengan satu tangan. Saat pintu terbuka, dia diam-diam menatapku dan tersenyum. Dia adalah tetangga sebelah, Yun Yun. Sejujurnya, aku sudah lama menyukainya secara diam-diam. Aroma alkohol samar-samar tercium di udara. Aku segera melempar sikat gigiku dan membantunya. Kau minum? Orang ini selalu memiliki toleransi alkohol yang sangat buruk. Mengapa dia tiba-tiba pergi minum? Dia melangkah masuk dan menopang pintu dengan satu tangan. Tangan yang lain menjulur untuk menyeka pasta gigi di sudut mulutku. Kakak, aku terlalu banyak minum. Kepalaku sedikit sakit. Orang ini bermanja-manja sesuka hati. Ditambah dengan wajahnya yang polos, aku benar-benar tidak bisa menolak. Dengan iba, aku menariknya masuk, mataku menyapu wajahnya yang sedikit memerah. Minum berapa banyak? Belum selesai aku berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke arahku. Aku segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Seluruh tubuhnya menekan tubuhku. Membuatku mundur 2 langkah, lalu bersandar di sudut dinding bersamanya. Dia membenamkan wajahnya di leherku. Napas hangatnya menyapu kulitku. Aku menciutkan leherku, dan tindakan ini sepertinya justru memprovokasinya. Tanpa sadar, dia memelukku lebih erat. Berapa banyak alkohol yang diminum orang ini? Kau tahu, Yun Yun biasanya adalah gadis yang sangat penurut sehingga aku jelas-jelas menginginkannya, tetapi tidak berani bertindak selama beberapa tahun. Takut membuatnya takut. Yun Yun menekan sebagian berat badannya ke tubuhku. Bahkan melalui 2 lapis kain, aku bisa merasakan vitalitas di tubuhnya. Kakak. Dia merendahkan suaranya untuk memanggilku, menggosokkan wajahnya di leherku, gerakannya sangat mirip dengan masa lalu. Aku memelihara seekor anak kucing yang baru lahir. Apakah kau menyukaiku? Yun Yun tiba-tiba bertanya padaku. Jantungku berdebar kencang, suka. Berpikir bahwa dia terlalu banyak minum, aku berpikir untuk membujuknya. Membujuknya seperti anak kecil. Aku menganggapmu seperti adik perempuan sendiri. Tentu saja kakak menyukaimu. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, Yun Yun tiba-tiba mendongak dan menatapku dengan tenang. Ekspresinya sangat serius. Aku tidak ingin menjadi adik perempuan. Sambil berkata demikian, dia melingkarkan satu tangannya di leherku. Tiba-tiba menciumku. Baru setelah merasakan sentuhan hangat di bibirku, aku nyaris bereaksi. Yun Yun menciumku. Ciuman dengan aroma alkohol itu perlahan melucuti pakaianku. Aku mempertahankan posisi semula tanpa bergerak, bukan karena takut pada Yun Yun. Terutama karena aku takut tidak bisa menahan diri, takut langsung menaklukkan adiknya. Namun, aku tidak bergerak, musuh yang bergerak. Wajah Yun Yun bergesekan dengan leherku, terus-menerus bergesekan, napasnya terasa di leherku. Aku jadi cemas dan dengan sabar membujuknya. Yun Yun hari ini sepertinya berubah menjadi anak kucing kecil. Suaranya lembut dan memanggilku, kakak, setiap saat, hatiku meleleh. Aku dengar kau menyukai anak kucing kecil. Aku memang mengatakannya, tapi tidak ada tapi. Yun Yun sekali lagi menggunakan mulutnya untuk menyusun adeganku. Gadis cantik, licik, bertubuh bagus, dan telah lama membuatku mendambakannya. Benar-benar begitu proaktif. Aku menggigit bibirku. Yun Yun, ini kau yang memulai duluan. Jangan salahkan kakak jika aku bertindak kejam. Kemudian aku mendorong Yun Yun, pandanganku menyapu sudut bibirnya yang berkilauan. Sambil memeluknya, aku berbalik menuju kamar tidur. Yun Yun tertegun sejenak lalu tersenyum, masuk ke kamar tidur dan menutup pintu. Aku melempar sandal dan menekan Yun Yun ke tempat tidur. Namun, Yun Yun hari ini sangat proaktif. Dia mengangkat tangannya dan dengan mudah membuka jubah tidurku. Tidak bisa membiarkan anak kucing kecil memprovokasi balik. Ini adalah batas terakhir sebagai seorang kakak. Jadi, aku langsung menekan Yun Yun ke tempat tidur. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, Yun Yun yang sudah lama aku sukai memelukku dan berbisik di telingaku. Kakak, akhirnya aku mendapatkanmu. Dalam mimpi, aku memegangi wajahnya dan tertawa bodoh, kakak akhirnya menidurimu. Setelah tertawa lelah, aku membuka mata dan terbangun. Namun, aku menatap Yun Yun yang tersenyum di depanku, tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa sepertinya tidak semuanya mimpi. Pandanganku beralih ke bawah, ke sebagian besar tubuh Yun Yun yang terbuka di luar selimut. Hatiku tenggelam, saat-saat memabukkan tadi malam. Perlahan membanjiri pikiranku. Selesai, benar-benar mengambil keperawanannya. Yun Yun menatapku sambil tersenyum. Kakak, kenapa kau jadi pengecut padahal semalam begitu proaktif? Terlalu banyak rangsangan di pagi hari. Bagaimana bisa tidak pengecut? Aku menelan ludah dan mulai mencari pakaian kemana-mana.
Baru saja aku menarik pakaianku, tiba-tiba, bel pintu berbunyi di ruang tamu, membuatku terkejut. Aku melirik Yunyun, bagaimana ini? Namun, adik perempuan yang lembut dan penurut dalam ingatanku. Saat ini sangat tenang. Berpakaian dan membuka pintu, benar-benar aneh. Setelah malam yang intim kemarin, aku dan Yunyun seperti bertukar jiwa. Dia menjadi orang yang proaktif dan yakin akan kemenangan. Sedangkan aku, setelah tidur dengannya, tiba-tiba kehilangan kesombonganku, bahkan pipiku memerah setiap kali melihatnya. Ini tidak baik, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Ketukan di pintu berdering lagi dan lagi. Sepertinya dia akan mendobrak pintu jika aku tidak membukanya. Tiba-tiba ponselku yang kusimpan di bawah bantal berdering, itu ayahku. Aku dan Yunyun saling bertatapan, dia baru mulai berpakaian dengan santai. Aku mengangkat telepon. Halo, ayah, apa yang ayah lakukan di rumah? Kenapa belum membukakan pintu? Aku memegang ponsel, secara tidak sadar melirik Yunyun di sampingku, tapi wajahku langsung memerah. Sial, wanita itu sedang mengenakan segitiga renda kecil. Aku baru bangun tidur dan berganti pakaian, aku mencari alasan sekenanya. Saat aku sedang mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya nanti, suara ayahku terdengar lagi di telepon. Kenapa baru bangun? Bukankah aku sudah memberitahumu tentang kencan buta hari ini? Keponakan tetangga paman Wangmu sudah di depan pintu. Cepat buka pintunya. Kencan buta? Aku terkejut, kemarin ketika ayahku menyebutkannya. Bukankah aku sudah menolaknya? Kenapa dia langsung membawanya ke sini pagi-pagi sekali? Aku menutup telepon dan merasa pusing dan tak bisa berkata-kata. Jadi aku menoleh untuk melihat Yunyun. Ayahku membawa teman kencan butaku di depan pintu. Teman kencan buta. Yunyun sedikit mengangkat alis dan mendekatiku. Kakak sudah memakan habis, lalu ingin lari? Itu tidak sopan. Aku mengulurkan tangan untuk mendorong Yunyun menjauh. Entah kenapa aku panik jika dia terlalu dekat. Jantungku berdebar kencang dan wajahku memerah. Aku merasa aku tidak seperti seorang kakak, tapi lebih seperti adik kecil. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memaksa diriku untuk tenang. Aku tidak setuju. Ayahku sendiri yang berinisiatif membawanya ke sini. Saat aku sedang berbicara, suara dobrakan di pintu terdengar lagi, dengan kekuatan yang lebih besar. Ayahku jelas sudah kehabisan kesabaran. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, aku meraih pergelangan tangan Yunyun. Atau kau sembunyi dulu? Yunyun mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa, senyum liciknya itu. Sangat mirip dengan CEO wanita yang mendominasi dengan senyum misterius di novel. Dalam tatapan harapanku. Dia mengangguk setuju. Aku merasa lega dan dengan cepat menyuruhnya menunggu di kamar tidur. Jangan keluar, aku akan menjaga ruang tamu, dan tidak membiarkan ayahku dan mereka masuk ke kamar tidur. Yunyun tidak berbicara, dia hanya tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk menunggu janjinya, aku segera menyeret sandalku dan pergi untuk membuka pintu. Benar saja, ayahku mengenakan jaket tebal. Berdiri di luar pintu, dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang tampak seumuran denganku. Mengenakan jaket ungu, tubuhnya yang lebar seperti tank, terlihat agak menyesakan. Saat aku memperhatikannya, dia juga memperhatikanku, dan bahkan lebih tanpa ragu-ragu. Ayahku tersenyum dan berkata, "Ayo, ini yang dikenalkan oleh tetangga paman Wangmu." Belum selesai aku bicara, ayahku tiba-tiba tertegun, menatap lurus ke belakangku dengan kaget, dan bukan hanya dia. Ekspresi gadis di samping juga sangat halus, hatiku tenggelam. Selesai sudah, benar saja, begitu aku menoleh, aku melihat. Yunyun keluar dari kamarku, memakai sandal rumahku yang besar, dan ada dua cupang yang sangat mencolok di lehernya. Aku perlahan mengangkat tangan menutupi dahi, tidak tahan melihatnya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Apa yang terjadi antara aku dan Yunyun semalam? Wajah ayahku berubah sedikit demi sedikit. Aku dengan canggung. "Ayah, jika aku bilang kami berdua bermain kartu semalaman, apa kau percaya?" Ayahku melirikku, wajahnya garang. "Menurutmu aku percaya atau tidak?" Aku sedang merasa canggung ketika tiba-tiba lenganku ditarik. Saat aku menunduk dan melihat Yunyun, gerakannya menarik tanganku sangat alami. Dia bahkan tidak melihatku, langsung menatap ayahku, dengan senyum standar di wajahnya. "Paman, maaf baru memberitahu. Aku dan Xiao Yan sudah bersama." Sambil mengatakannya, dia menggenggam tanganku erat-erat. Wajah ayahku benar-benar berubah dari merah menjadi hitam lalu menjadi merah lagi. Dia mengenal Yunyun, dan dia sudah berkali-kali menyesal jika Xiao Yun lebih tua 2 tahun saja. Aku selalu mengira dia meremehkan Yunyun karena terlalu muda, tetapi setelah mengetahui aku dan Yunyun bersama, ayahku tampak sangat senang. Dia menoleh dan mencoba membuat ekspresi menyesal. "Nona, sayang sekali. Memang bukan jodoh paman dan kamu untuk menjadi satu keluarga. Begini saja, paman akan mengenalkanmu pada orang yang lebih tampan darinya. Sebenarnya dia punya banyak kekurangan, makannya berantakan, tidurnya mendengkur, menggertakkan gigi, dan buang angin." "Ayah," aku segera menghentikannya. "Apa-apaan ini? Yunyun masih di sini." Ayahku melirikku, membujuk gadis itu dengan susah payah lalu berdiri di depan pintu mengamati Yunyun. Ekspresinya terlalu dalam.
Aku sedikit tidak mengerti. Saat aku berpikir untuk jujur apa adanya, aku mendengar ayahku berkata, "Ayo, masuk dan bicara." Namun, setelah masuk, ayahku mengobrol dengan Yunyun dengan sangat antusias, meninggalkanku sendiri. Aku rasa ayahku cukup puas dengan Yunyun. Karena setelah duduk di dalam rumah tidak sampai setengah jam, ayahku sudah memanggilnya, anak perempuan, berkali-kali. Memanfaatkan Yunyun pergi ke toilet. Aku menarik lengan baju ayahku dan bertanya, "Bukankah ayah selalu mengeluh Yunyun terlalu muda? Kenapa sekarang ayah begitu setuju dengan kami?" Ayahku memelototiku, tampak kecewa. "Aku khawatir kamu terlalu tua, takut Xiao Yun tidak menyukaimu." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, ayahku memberikan nasihat yang sungguh-sungguh. "Kamu lebih tua dari Xiao Yun, jangan selalu mengharapkan dia untuk berinisiatif. Wanita terkadang malu-malu tapi mau." Percakapan ini agak aneh. Aku dengan canggung bertanya, "Apa maksudnya?" Ayahku mengangkat alisnya, tersenyum sangat bangga. "Ibumu dulu sangat konservatif. Saat pacaran, dia bilang ini tidak boleh, itu tidak berani. Awalnya aku mengira dia gadis yang benar. Belakangan aku tidak sengaja membaca buku hariannya, baru tahu orang ini benar-benar malu-malu tapi mau." Lalu ayahku dengan sengaja menarik nada bicaranya. Aku sengaja membuatnya mabuk dan langsung menerkamnya. Aku tidak menyangka orang tuaku dulu. Ada cerita sepedas ini. Aku menelan ludah. Lalu, ayahku mengambil segenggam biji kuaci. Mendengar pertanyaanku, dia menatapku seperti orang bodoh. Lalu, "Lahirlah kamu." Baiklah, aku hanya bisa mengatakan ayah hebat. Saat kami sedang berbicara, Yunyun kebetulan keluar dari kamar mandi. Ayahku langsung menghentikan pembicaraan ini. Yunyun berjalan mendekat dan langsung duduk di sampingku. Gerakannya sangat alami. Ayahku menatap kami berdua sambil tersenyum. Kemudian, dia melirik jam tangannya dengan bijaksana. "Aduh, aku harus pulang dan memasak untuk ibumu." Sambil berkata, dia menatap Yunyun. "Bibimu tidak akan makan siang jika dia pulang dan tidak ada makanan. Paman pergi dulu, kalian mengobrol saja." Setelah mengatakan itu, ayahku memberiku kedipan mata dan pergi sambil tersenyum. Arti dari tatapan itu jelas, rebut dia. Yunyun ada di sana dan melihat. Lagi pula, ini baru jam 9 lebih, masakan apa yang akan dia masak? Setelah ayahku pergi, aku terdiam sejenak. Kemudian, aku berdiri dan berkata, "Ayo pergi mencuci muka." Ada sikat gigi baru di kamar mandi. Yunyun mengangguk dan mengikutiku ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku terlalu kecil. Biasanya, aku tidak merasa apa-apa saat sendirian. Tapi saat Yunyun berdiri di depanku, tiba-tiba terasa agak sempit. Terutama saat melihat ke cermin, Yunyun menatapku sambil tersenyum. Ditambah dengan wajah itu, benar-benar mematikan. Jantungku tiba-tiba berdetak tidak karuan. Kebetulan Yunyun berbicara, "Kakak bilang akan mencarikan sikat gigi untukku?" "Di mana sikat giginya?" Aku segera berbalik. "Di lemari di bawah wastafel." "Cari sendiri." Karena ruangannya sempit, aku dan Yunyun sudah berdiri berdekatan. Saat dia membungkuk, tubuhnya langsung menempel padaku. Aku dengan cepat menegakkan tubuh. "Biar aku bantu carikan sikat gigi." Kemudian, aku dengan cepat menemukan sikat gigi merek Meisen dan memasukkannya ke tangannya. Demi keamanan, aku juga sedikit menjauh. Aku takut dia punya niat buruk. Yunyun terkekeh pelan, "Kenapa kamu begitu takut padaku?" Aku tidak menjawab tetapi mengeluh dalam hati. "Apakah kamu tidak tahu alasannya?" Pantatku masih terasa panas. Untungnya, Yunyun sepertinya tidak punya niat lain. Dia membuka sikat giginya dan dengan patuh menunduk untuk menyikat gigi. Aku menghela napas lega dan memencet pasta gigi. Aku tidak sengaja melihat ke cermin. Namun, aku melihat dua cupang di leher Yunyun. Semakin aku melihatnya, semakin aku merasa malu. Aku membasahi sikat gigiku dan bertanya. "Itu, aku yang membuat?" Yunyun mengangkat alisnya. Ada sedikit pasta gigi di sudut mulutnya. "Mungkinkah aku membuatnya sendiri?" Aku berhenti berbicara dan menunduk untuk fokus menyikat gigi. Saat aku sedang melamun, di telingaku, tiba-tiba aku mendengar suara Yunyun. Aku tidak menyangka kakak cukup agresif tadi malam. Suara ini benar-benar terdengar di telingaku. Aku terkejut dan mendongak. Aku baru menyadari bahwa Yunyun sudah selesai mencuci muka dan mendekat. Wajahnya memerah, aku mendorongnya menjauh. "Yunyun, jauhi aku, bahaya jika terlalu dekat." Yunyun tidak berbicara, hanya dia melihatku menyikat gigi sampai aku selesai menyikat gigi dan mencuci muka, lalu mengeringkan wajah dengan handuk sedikit demi sedikit. Yunyun benar-benar mendekat lagi. "Kakak," panggilnya dengan suara lembut. Seperti bulu yang menggelitik hatiku. "Apa rasa pasta gigimu?" Aku tidak sengaja menjatuhkan pot tanaman di atas meja. Tepat mengenai Yunyun, samar-samar terlihat kakak mana yang tahan, jadi aku membawa Yunyun ke kamar tidur lagi. "Ayo, kakak ganti bajumu." Hari Minggu yang indah, aku dan Yunyun menghabiskan sepanjang hari di rumah. Hingga pukul 3 sore, teman lama, Pang Yuan, menelepon, aku baru ingat ada reuni teman sekelas malam ini. Aku lupa hal sepenting ini. Setelah menutup telepon, aku melompat dari tempat tidur,
mengambil handuk mandi di samping dan melilitkannya di tubuhku, lalu berlari ke depan lemari untuk memilih pakaian. Meskipun reuni teman sekelas tidak harus berpakaian terlalu mewah, tapi juga tidak boleh terlalu buruk. Saat sedang memilih, aku tiba-tiba teringat sepertinya aku melupakan sesuatu. Saat menoleh, Yunyun sedang berbaring di tempat tidur menatapku dengan antusias. Selimut melorot hingga pinggangnya, memperlihatkan dada yang membuatku menelan ludah. Bagaimanapun juga masih pagi, aku dengan susah payah mengalihkan pandangan. Aku akan pergi ke reuni teman sekelas nanti, kamu pulang duluan ya. Tidak mau. Yunyun menolak tanpa berpikir panjang. Setelah menolak, dia dengan cepat mengenakan sandal dan berjalan di depanku. Aku ikut denganmu. Reaksi pertamaku adalah menggelengkan kepala. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dengan penampilannya ini, pergi bersamaku hanya akan menarik perhatian orang. Melihatku tidak mau mengalah, Yunyun menyudutkanku di dinding, membujuk dengan lembut. Biarkan teman-temanmu, mantan pacar, dan musuh lamamu melihat bahwa kamu menemukan kucing kecil yang cantik dan lembut, betapa kerennya itu. Dia meraih tanganku dan meletakkannya di wajahnya. Kakak, aku jamin kalau kamu membawaku. Kesan mereka tentangmu pasti akan bertambah 2 kata. 2 kata apa? Aku penasaran dan bertanya. Yunyun tersenyum tipis. Berduit, berduit. Jawaban ini tidak membuatku puas. Kenapa bukan karena aku menaklukkanmu dengan ketampananku? Yunyun tersenyum tanpa menjawab. Aku dengan marah menoleh, kebetulan melihat wajahku di cermin di samping. Oke, terlihat berduit juga lumayan. Aku berhasil dibujuk oleh Yunyun dan setuju untuk membawanya bersamaku. Tapi Yunyun mendongak menatapku dengan tatapan menyedihkan. Kakak, aku tidak punya baju. Aku ingin mengatakan bahwa orang ini punya banyak baju bermerek di rumahku, tapi saat bertemu dengan mata persiknya itu, aku selalu tidak bisa mengatakan tidak. Aku jelas-jelas menunjukkan sikap orang kaya. Cium aku sekali, kakak akan membawamu membeli baju. Yunyun tersenyum dan mencium bibirku dengan patuh. Cukup, kakak, aku sangat suka mendengar suaranya memanggilku, kakak. Setiap kali mendengarnya berbicara, aku tanpa sadar merasa jantungku bergetar. Cukup, cukup, aku mengangguk dengan panik, takut dia menciumku lagi. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri sehingga tidak bisa pergi ke pesta malam ini. Setelah bersiap-siap, aku membawa Yunyun keluar. Yunyun mengemudi membawaku ke pusat perbelanjaan terdekat. Mobil itu dibeli Yunyun tahun lalu. Mereknya sepertinya Bentley. Aku tidak punya SIM dan tidak tahu apa-apa tentang mobil. Aku iseng mencari di internet, mobil ini mungkin seharga lebih dari 200.000 yuan. Kurasa Yunyun membelinya dengan pinjaman. Setelah berputar-putar di mall, Yunyun menggandeng lenganku, hatiku berbunga-bunga. Di sepanjang jalan, Yunyun menarik perhatian, terutama para pria yang lewat. Penampilan Yunyun memang sangat mencolok. Tinggi 175 cm dan kaki panjangnya selalu bagus, apalagi wajahnya yang menawan. Jadi, ketika dia membeli satu set pakaian dan menghabiskan ribuan yuan, aku tidak merasa terlalu sakit hati. Uang? Ya. Dihabiskan seperti ini? Ya. Tapi momen digandeng oleh kucing kecil seperti ini sangat langka. Setelah selesai berbelanja, waktunya pas. Aku meminta lokasi di grup teman sekelas dan mengajak Yunyun ke sana. Karena hampir semua orang sudah tiba, begitu kami masuk, mata semua orang langsung tertuju pada kami. Namun, ada satu tatapan yang sangat membara. Aku mendongak dan melihat. Yanran menatapku tanpa berkedip. Yanran adalah gadis yang aku sukai diam-diam saat sekolah. Dulu, kami memiliki masa pendekatan. Tepat ketika kami akan menyatakan perasaan kami, dia direbut oleh si tampan di kelas. Aku meliriknya dan dengan cepat mengalihkan pandangan. Dulu, aku pikir Yanran cantik dan sangat menyukainya. Tapi sekarang melihat wajah itu lagi, jelas jauh lebih buruk dari Yunyun. Teman-teman sekelas sangat antusias. Terutama teman-teman pria, mereka sangat antusias dengan pacar kecilku. Aku dan Yunyun belum duduk. Si tampan di kelas yang duduk di sisi dalam tiba-tiba tersenyum dan berkata, cantik ini adalah kakak ipar. Dengan ringan dia berkata, adik, beberapa teman pria tertawa karena menghormati. Aku mengerutkan kening karena jijik dan hendak berbicara, tetapi Yunyun mendahului. Apakah kakak ini matanya bermasalah? Perkenalkan, namaku Yunyun, pacar Xiaoyan. Saat berbicara, Yunyun menggandeng tanganku. Melihat itu, semua orang menengahi dan menyebut kami pasangan yang serasi. Mendapatkan pacar yang cantik dan bertubuh bagus. Aku tidak banyak menjelaskan dan tersenyum mengiyakan. Setelah duduk, Yunyun melihat sekeliling. Memperhatikan sekeliling, lalu mendekat ke telingaku dan bertanya, wanita berbaju putih yang memakai anting di kiri depan itu. Apakah mantan pacarmu? Aku mengikuti arah yang ditunjuk Yunyun. Baju putih dan anting. Bukankah itu Yanran? Aku menoleh dan menatap Yunyun dengan bingung. Bagaimana kamu tahu? Yunyun mendengus ringan, mengangkat tangannya, dan menuangkan segelas air hangat untukku. Jari-jari yang menuangkan air itu ramping dan cantik. Di antara semua orang, hanya dia yang paling tidak kusukai. Tak disangka kucing kecilku. Tak disangka kucing kecilku. Dia cukup sombong, tatapannya juga bagus. Pokoknya reuni teman sekelas,
Semua orang mengobrol sendiri-sendiri. Tidak ada yang memperhatikan kami, jadi aku mendekat ke telinga Yunyun dan berbisik menjelaskan. Sebenarnya dia tidak bisa dibilang mantan pacar. Aku menjelaskan dengan tidak jelas, Yunyun mendongak dan melirik Yanran dengan datar. Lalu mendongak menatapku, jadi kau cinta bertepuk sebelah tangan? Faktanya memang seperti itu. Tapi dia tidak perlu mengatakannya dengan begitu terus terang. Aku juga punya harga diri, oke? Melihat aku tidak berbicara. Yunyun sepertinya menganggap aku menyetujuinya. Dia terkekeh pelan dan menggenggam tanganku di bawah meja. Kakak dulu kurang jeli, tapi sekarang sudah berkembang. Sambil berkata, dia menggunakan jarinya di telapak tanganku. Menggelitiknya dengan lembut. Untungnya, reuni teman sekelas ini masih cukup harmonis. Semua orang sudah lama tidak bertemu dan masih bisa tersenyum, duduk dan mengobrol juga bisa dibilang langka. Hari ini entah makan sesuatu yang buruk. Perutku sakit samar. Aku mengerutkan kening, dengan enggan meletakkan sepotong iga yang baru saja kuambil. Kepiring, berbalik dan berkata pada Yunyun, perutku sakit, aku ke toilet sebentar. Aku temani ya. Yunyun juga meletakkan sumpitnya dengan nada lembut. Tidak perlu, aku meraih tangannya. Mendekat ke telinganya dan berbisik, aku tidak lagi takut mereka mengatakan hal buruk tentangku. Yunyun tertegun sejenak dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, kalau ada apa-apa telepon aku. Oke. Setelah mengucapkan kata ini, aku hampir melarikan diri dengan panik. Bergegas masuk ke toilet, melepaskannya dengan sangat menyakitkan. Mencuci tangan dan keluar dari toilet. Tapi aku malah bertemu dengan seseorang, Yanran. Dia berdiri di depan pintu toilet, hanya 2 langkah jauhnya. Aku tertegun sejenak. Karena canggung, aku mengangguk padanya, lalu ingin segera pergi. Namun, baru saja melewatinya, dia menarik tanganku. Sungguh adegan sinetron. Aku menarik napas dalam-dalam dan menoleh menatapnya. Ada apa? Yanran menatapku dengan tenang, keningnya sedikit berkerut. Akhirnya perlahan melepaskan kekuatan di tangannya dan berkata pelan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau semakin tampan. Aku tertawa karena ucapannya. Jadi kau menungguku di depan toilet pria hanya untuk mengatakan ini? Sebenarnya, saat berbicara dengannya, hatiku juga cukup tersentuh. Bertahun-tahun lalu di berbagai sudut sekolah. Orang yang menangis dan menunggu adalah aku. Di depan kelas, di lapangan basket. Tapi Yanran memainkan permainan ambigu yang bagus. Mengatakan berbagai hal yang tidak jelas, membuatku yakin bahwa dia juga mencintaiku. Akibatnya, dia berbalik dan bersama dengan cowok paling populer di kelas. Dan menarik garis batas denganku. Siapapun yang bertanya padanya, dia mengatakan bahwa akulah yang mengejarnya, dan dia tidak tega menyakitiku. Aku tidak membantah, aku tersadar bahwa Yanran sedang menatapku dengan tenang. Sejujurnya, Yanran tidak banyak berubah selama bertahun-tahun ini, dan aku masih bisa melihat dengan jelas di antara alisnya. Bayangan tahun itu, tetapi setelah melihat wanita cantik sekelas Yunyun. Melihat Yanran lagi, aku merasa dia kehilangan cahayanya. Apalagi aku tidak hanya melihat Yunyun, aku juga menyentuhnya sendiri. Xiaoyan, sebenarnya, aku selalu menyesalinya. Sungguh, Yanran menatapku dengan ekspresi serius. Setelah aku dan Guyu bersama, sebenarnya kami tidak bahagia sama sekali, dan kami putus setelah lulus. Aku selalu memikirkanmu, Xiaoyan. Dia menatapku dan bertanya dengan suara pelan, gadis yang datang bersamamu itu? Gadis itu sebenarnya adikmu, kan? Betapa lucunya, dia benar-benar bodoh. Atau menganggapku bodoh, sungguh percaya bahwa akting canggung yang bahkan tidak bisa menipu anak sekolah dasar ini. Bisa membuatku berputar-putar seperti dulu. Kalau dia benar-benar merindukanku, kenapa tidak dari dulu? Jika bukan karena keberhasilanku belajar dalam 2 tahun terakhir, mungkin setelah reuni kelas ini, dia masih akan mengobrol dengan orang lain. Orang yang mengejarku dulu semakin jelek saja. Aku sedang menyusun kata-kata. Berpikir bagaimana cara membalas, sebuah suara terdengar dari sudut koridor. Kata-kataku di kamar pribadi tadi. Kau tidak mengerti? Yunyun berjalan perlahan mendekat. Yunyun, aku tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Namun, sebelum pertanyaan itu keluar, Yunyun mendekat dan menciumku. Setelah menciumku, Yunyun menoleh ke arah Yanran dan tersenyum sinis. Pernahkah kau melihat saudara seperti ini? Yanran tidak berbicara, wajahnya jelek. Yunyun maju 2 langkah dan menepuk bahunya. Jika kau benar-benar menyukainya, kenapa tidak dari dulu? Sekarang setelah bertemu dan melihat dia tampan, kau langsung menyerang. Jika kau mengejarnya secara terang-terangan, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi kau diam-diam pergi ke toilet pria. Itu terlalu memalukan. Yanran mengerutkan kening dan menatap Yunyun dengan tajam, ingin berbicara tetapi pada akhirnya tetap diam. Kakak, jika kau benar-benar tampan saat sekolah dulu, dengan penampilannya itu, mungkin. Kau sudah lama ditaklukkan. Entah kenapa, meskipun ada benarnya juga. Detik berikutnya, Yunyun tiba-tiba terkekeh. Namun, sekarang aku yang beruntung. Saat hampir sampai di pintu, aku bertanya padanya, kenapa kau keluar mencariku? Yunyun berkata dengan santai, setelah kau pergi, ketua kelasmu itu mendekat.
Dia bilang dia ingin menyewaku dengan mahal. Menyewa dengan mahal? Aku mengerutkan kening menatap Yunyun, berekspresi. Lalu berbisik bertanya berapa harganya. Yunyun mengangkat alisnya dan tersenyum. Kenapa jadi merasa terancam? Aku buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, kamu mau membaginya untukku? Kata-kata ini mungkin agak terlalu kuat. Yunyun terdiam beberapa saat, diam-diam mengagumi tawanya yang elegan, hanya demi sedikit uang dia menjualku. Sambil berkata, dia menoleh menatapku, tanpa diduga mengangkat kepalanya dan mencium sudut bibirku. Nadanya sangat rendah. Kakak, apa kamu tega melepaskanku begitu saja? Aku bercanda, orang sudah di depan pintu, aku buru-buru mendorongnya menjauh. Dengan wajah memerah, aku merapikan pakaianku. Namun saat berbalik hendak membuka pintu, dari sudut mata aku melihat. Yanran berdiri tidak jauh di belakang, Yunyun menggandeng tanganku memasuki ruangan pribadi, yang malah memicu sorakan dari semua orang. Kata-kata ini semakin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, suasana juga menjadi lebih panas, aku dan Yunyun lalu duduk. Namun, Guhi dengan tidak tahu malunya mengganti tempat duduknya, duduk di sisi lain Yunyun. Aku mengerutkan kening. Si penjilat ini, maksud merebutnya terlalu jelas, untungnya Yunyun menunjukkan sikap yang baik. Guhi berbicara dengannya, dia dengan fokus mengambilkan sayur untukku. Bahkan jika dia meningkatkan volume suaranya. Dia tetap berpura-pura tidak mendengar, awalnya aku mengira Guhi akan menyerah setelah ditolak mentah-mentah. Namun, tidak lama kemudian dia tiba-tiba menyarankan, tidak asyik kalau hanya makan malam. Usulan ini mendapat persetujuan bulat dari semua orang. Saat membahas apa yang akan dilakukan nanti, Guhi kembali mengusulkan, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih seru? Siapa yang kena putaran botol, dia harus mencium orang di sebelah kanannya. Bagaimana? Teman-teman sekelas yang sudah minum sangat bersemangat. Hampir tanpa berpikir panjang menyetujui, dan aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membantah. Kebetulan Guhi duduk di sebelah kanan Yunyun. Tidak memberiku kesempatan untuk membantah, mari kita mulai permainannya secara resmi, orang pertama yang memutar botol. Tentu saja adalah Guhi yang mengusulkan permainan, tidak perlu diragukan lagi, pria yang mengincar adikku ini. Sengaja memutar botol ke arah Yunyun, semua orang tertegun sejenak, lalu terdengar sorakan. Sekelompok orang ini setelah minum, tidak peduli jika ada pertunjukan yang bagus, terus-menerus berteriak. Cium, cium, aku menatap lekat-lekat gerakan Yunyun, berpikir jika dia menunjukkan tanda-tanda kompromi. Aku akan mengambil langkah pertama untuk menekan kepalanya ke dalam mangkuk sup di depannya. Namun Yunyun tetap bergerak. Namun, dia bahkan tidak melihat ke arah Guhi di samping yang menunggunya untuk menyerang, malah menarikku berdiri. Aku tiba-tiba ditarik berdiri olehnya, dan didudukan di tempat duduknya semula. Lalu Yunyun berjalan ke tempat dudukku dan duduk. Dengan begitu, orang yang duduk di sebelah kanannya adalah aku. Setelah sadar, aku mendengar Yunyun tertawa pelan. Baiklah, aku menerima kekalahan. Setelah mengatakan itu, Yunyun berbalik dan menatapku. Jelas-jelas kita sudah pernah kontak dekat. Tapi di depan banyak orang, bertatapan mata dengannya, jantungku tak terhindarkan berdebar kencang. Di tengah sorak-sorai, Yunyun mendekat. Kupikir itu hanya ciuman sekilas. Namun, dia benar-benar menjulurkan lidahnya. Otakku kosong, aku memelototinya. Tapi Yunyun sepertinya tersenyum. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk menutupi mataku, memperdalam ciuman ini di depan begitu banyak teman sekelas lama. Yunyun dan aku melakukan ciuman lidah yang mesra dan penuh gairah. Ketika aku hampir sesak napas, Yunyun akhirnya melepaskanku, tidak lupa menyeka sudut bibirku. Aku nyaris sadar kembali. Hampir secara tidak sadar, aku melirik kotak tulang. Sesuai dugaan, kotak tulang memasang wajah dingin, ekspresinya sangat buruk. Entah kenapa aku merasa agak senang. Namun, aku tidak menyangka hal yang lebih menyenangkan akan datang kemudian. Yunyun kemudian berdiri. Giliran aku yang menang, kan? Semua orang mengangguk. Aku melirik Yunyun. Aku melihatnya diam-diam mengedipkan mata padaku. Satu-satunya teman sekelas wanita di kelas kami yang masih lajang sampai sekarang. Kudengar kepalanya pernah terluka saat kecil, jadi IQ-nya sedikit kurang. Teman-teman sekelas kami baik-baik semua. Dulu saat sekolah, tidak ada yang meremehkannya atau membulinya. Tapi penampilannya memang agak kurang. Wajahnya sangat gelap. Wajahnya gemuk dan bulat, matanya kecil, bibirnya tebal, dan saat tertawa, dia selalu memperlihatkan deretan gigi seri besar yang menguning. Yunyun memutar botol anggur kosong. Aku tidak tahu bagaimana mereka semua mengendalikan kekuatannya. Botol itu berhenti tepat di depan kotak tulang. Wajah kotak tulang langsung menjadi hitam. Dia dengan bingung berdiri dan berlari kembali ke anak laki-laki yang kursinya baru saja dia tukar. Dia menariknya. Aku tidak mau bertukar tempat duduk. Itu tempat dudukmu. Orang itu tidak bodoh. Tentu saja dia menolak tanpa ragu. Teman-teman sekelas lama juga mulai bersorak. Kotak tulang, kamu yang mengusulkan permainan ini. Jangan curang. Apa kamu tidak bisa bermain? Ekspresi kotak tulang buruk. Dia melirik ke arah kami, dan akhirnya menggigit bibirnya dan berjalan mendekat. Kupikir dia akan menerima kekalahan.
Ternyata dia datang untuk bertukar posisi. Aku tidak tahu apakah kotak tulang mabuk hari ini. Atau mungkin karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan dulu dia adalah idola kelas. Singkatnya, Yun Yun sudah dengan jelas menyatakan sikapnya, dia benar-benar berjalan mendekat dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Adik, ayo bertukar tempat. Aku hampir terharu sampai menangis oleh semangat pantang menyerahnya. Apa sih daya tarik Yun Yun sampai dia mengejar terus-menerus seperti itu? Apalagi dengan segala cara yang memalukan. Semua orang menunggu reaksi Yun Yun. Tapi dia hanya berkata dua kata, tidak minum. Selesai bicara, dia mengangkat tangan dan meletakkan 2 botol bir di depan Guhi. Kak, sebelum main game tadi kamu bilang, jangan jadi pecundang. Mau cium atau minum? Guhi akhirnya menerima penampilannya. Karena malu di depan Yun Yun, Guhi dengan kesal berbalik. Raut wajahnya seperti ingin menahan diri untuk mencium teman lamanya itu. Teman lama yang selalu lambat bereaksi itu. Sepertinya juga menyadari sesuatu, tersenyum polos ke arah Guhi, memperlihatkan deretan gigi kuning. Wajah Guhi membeku, lalu tanpa menoleh, dia memilih minum. Dia memang sudah agak banyak minum hari ini. Setelah meneguk 2 botol bir dingin sekaligus, dia belum sempat duduk sudah. Menutup mulut dan berlari keluar. Sayangnya, baru sampai pintu, dia sudah muntah di mana-mana. Wajah Guhi membeku, lalu tanpa menoleh, dia memilih minum. Dia memang sudah agak banyak minum hari ini. Setelah meneguk 2 botol bir dingin sekaligus, dia belum sempat duduk sudah. Menutup mulut dan berlari keluar. Sayangnya, baru sampai pintu, dia sudah muntah di mana-mana. Ya sudah, tidak usah makan lagi. Semua orang saling pandang, dengan kompak, sebelum petugas kebersihan datang. Mengajukan usul untuk mengakhiri makan malam. Saat akan pergi, Yanran berinisiatif menawarkan untuk mengantarku pulang, dan tanpa malu-malu memamerkan bahwa dia baru saja membeli sebuah concorde. Aku tersenyum, tidak usah, pacarku sudah datang menjemput. Lalu tanpa kentara aku tersenyum. Kamu belikan untuk pacarmu? Sambil berkata begitu, dia menatap Yun Yun, dengan sedikit nada menghina. Dan mengejek, sepertinya akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan emosinya. Aku bilang tidak, mobil pacarku beli sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Oh, Yanran sedikit mengangkat alis, sepertinya sengaja mencari gara-gara dengan Yun Yun. Mobil apa yang dibeli adikmu? Biar aku lihat dong. Yun Yun tersenyum, wajahnya penuh ketenangan. Tidak ada apa-apa, hanya mobil untuk transportasi saja. Melihat dia seperti itu. Terus mengejar dan ingin ikut melihat. Sepertinya dia sudah mulai kesal. Yun Yun sedikit mencondongkan tubuh tanpa memegang tanganku. Ayo pergi. Yanran juga ikut. Namun, entah mengapa, ekspresi Yanran berubah drastis setelah melihat aku dan Yun Yun masuk ke mobil. Aku dan Yun Yun masuk ke mobil. Yun Yun menurunkan kaca mobil dan tersenyum pada Yanran. Dia melihat aku membawa pacarku pulang, Yanran bahkan tidak bersuara. Ekspresinya seperti habis makan kotoran. Setelah mobil melaju agak jauh, aku baru berbalik dan bertanya padanya tentang ekspresinya tadi. Mengapa dia begitu terkejut saat melihat mobil itu? Yun Yun meletakkan satu tangan di kemudi. Berbalik menatapku, kakak, coba kamu cari di internet, Kyoto BJ90 versi tertinggi. Aku mengeluarkan ponselku, apakah mobil ini sangat mahal? 2 menit kemudian, aku hampir melempar ponsel itu keluar jendela mobil. 1 juta. Yun Yun menoleh dan melirikku, matanya tertawa. Terkejut, aku mengangguk dengan panik, tentu saja terkejut. Orang yang bisa mengendarai mobil mewah seharga jutaan yuan seharusnya cukup kaya, kan? Tentu saja, pengetahuanku terbatas. Aku juga belum pernah melihat orang kaya dalam hidupku. Aku sendiri hanyalah seorang pemuda yang hidup susah, makan mie pedas dan menjilat jari. Menyedot tutup botol yogurt. Setelah hening, aku tiba-tiba berkata, berhenti, putar balik. Lampu merah menyala tepat di depan, Yun Yun berbalik menatapku. Kenapa? Aku dengan marah menatap pakaian yang dibelinya untukku dengan kartu kreditku, wanita jahat. Begitu kaya masih mau menipu kakakmu? Yun Yun menunduk, ingin merasakan bagaimana rasanya dipelihara. Di perjalanan selanjutnya, aku hanya membawa Yun Yun berbalik ke sebuah pusat perbelanjaan yang sepi. Memaksanya untuk membelikanku baju juga. Namun, baju sudah dibeli. Namun, orang ini juga membeli beberapa stocking hitam. Kemudian, Yun Yun bahkan tidak mengajakku jalan-jalan. Saat dia bermain ponsel di tempat tidur, Yun Yun mengenakan stocking hitam dan menerkamku. Kakak, aku sudah tahu, kalau orang ini memanggil kakak, pasti tidak ada hal baik. Terbukti bahwa adik perempuan benar-benar tidak mudah dihadapi. Orang ini memiliki wajah yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah seorang bajingan. Ini adalah kedua kalinya aku dan Yun Yun berakting bersama. Sekali lagi, suara ketukan pintu mengejek kami. Dengan mata mengantuk, aku berjalan untuk membuka pintu, tetapi melihat ayahku berdiri di depan pintu, menatapku sambil tersenyum. Bagaimana? Sudah benar-benar menaklukkan Xiao Yun? Yun Yun masih di kamar tidur. Aku segera menahannya. Ayah, silakan duduk di sofa dulu,
Aku mau ganti baju. Aku ingin membangunkan Yunyun sekalian. Dia menyuruhnya berpakaian dan keluar, dan Yunyun keluar dengan mata mengantuk. Kakak keluar dengan menyeret sandalnya. Saat melihat ayahku, lukisan dan suara berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba aku menjadi tertarik. Lalu dengan tertarik melihat Yunyun, baru saja ingin melihat bagaimana dia menghadapi ayahku. Yunyun hanya berhenti untuk merapikan pakaiannya, lalu berjalan dengan murah hati. Paman. Ayahku tersenyum dan mengangguk, matanya bolak-balik antara aku dan Yunyun. Xiao Yun, karena kamu dan Xiao yang telah memastikan hubunganmu, mari kita bicarakan pernikahan. Aku tercengang. Pernikahan? Ayah, kamu terlalu terburu-buru. Ayahku mendongak dan memelototiku. Apa yang kamu tahu? Xiao Yun, berapa banyak orang di keluargamu? Di mana orang tuamu tinggal? Apa pekerjaan mereka? Apakah mobil di bawah itu milikmu? Serangkaian pertanyaan dijawab oleh Yunyun dengan lancar, dan semakin banyak dia menjawab. Wajah ayahku semakin lembut. Setelah semua pertanyaan selesai, ayahku sudah tersenyum lebar. Xiao Yun, kalau begitu diskusikan dengan keluargamu. Mari kita tetapkan tanggal untuk bertemu. Yunyun sedikit mengangguk, berbicara dengan sangat sopan. Aku sudah menyebut Xiao Yan kepada keluargaku. Keluargaku bermaksud, selama Anda nyaman, keluarga kami dapat mengadakan perjamuan kapan saja. Undang Anda dan Bibi untuk makan. Mari kita bertemu dan berdiskusi dengan cermat. Ayahku dibujuk olehnya hingga tertawa terbahak-bahak, dan segera menetapkan tanggal untuk besok. Yunyun juga mengangguk setuju. Barulah ayahku merasa lega dan buru-buru pergi, mengatakan bahwa dia akan pulang untuk bersiap-siap. Setelah ayahku pergi, aku dan Yunyun kembali ke kamar mandi untuk mandi. Hari ini adalah akhir pekan, dan besok harus bekerja. Jadi, jika tidak ada kecelakaan, waktu pertemuan ditetapkan pada malam hari. Keesokan harinya pukul 6 sore. Aku keluar dari perusahaan dan melihat Yunyun. Dia sudah berdiri di depan pintu mobil menatapku sambil tersenyum. Jadi, kebenaran tentang saudara perempuan kaya tidak ada. 2 tahun lalu, dibeli dengan bantuan keluarga. Apartemen ini, 1 lift untuk 2 rumah tangga. Yunyun adalah satu-satunya tetanggaku. Ayahku sering pergi ke tempatku, jadi dia juga beberapa kali bertemu dengan Yunyun. Tapi aku belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Pergi ke rumahnya, agak aneh, karena gugup, setelah memarkir mobil di bawah hotel. Aku mengikuti Yunyun selangkah demi selangkah. Kamar 206 di lantai 2. Yunyun membuka pintu, dan menyuruh orang tuaku masuk. Aku mengikuti Yunyun sedikit gugup, lalu diam-diam menggenggam tangannya. Yunyun menatapku dan tersenyum. Kedua tangannya menutupi tanganku. Aku sedikit lebih tenang. Aku sedikit lebih tenang. Namun, begitu orang tuaku memasuki kamar, aku menyadari bahwa senyum di wajah ayahku sedikit demi sedikit membeku. Lalu ayahku dan pria parubaya di dalam kamar bersamaan mengucapkan sumpah serapah. Bagaimana bisa itu kamu? Ada apa ini? Aku dan Yunyun saling bertatapan dengan bingung. Ayah, kalian saling kenal? Aku menarik bahu ayahku dan bertanya dengan suara pelan, tetapi ayahku menepis tanganku. Kemudian, ayahku berkata dengan nada sinis. Tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan. Kenal? Tentu saja kenal. Bukankah dia saudara yang merebut wanitaku dulu? Ayahku menekankan kata saudara, dan aku serta Yunyun sudah sangat bingung. Perhatian kami terfokus pada 3 kata, merebut wanita. Merebut wanita? Wanita yang mana? Ibuku atau ibunya Yunyun? Belum sempat kami bertanya, suara ayah Yunyun terdengar, jangan sebut kata saudara. Sudah tua masih mengikuti gaya anak muda. Kita bukan saudara. Lebih tepatnya rival cinta. Ternyata ayahku dan calon ayah mertuaku adalah rival cinta. Mendengar nada bicara mereka, sepertinya dulu pernah ada pertengkaran besar. Tapi anehnya, ibuku dan ibu Yunyun tampak bingung. Keduanya saling bertatapan dengan bingung. Hatiku tenggelam. Jangan-jangan ini karena wanita lain. Aku dan Yunyun saling bertatapan, mencoba mencari cara untuk menenangkan situasi. Tetapi kedua ayah benar-benar bertengkar. Situasi tidak terkendali. Pernikahan untuk sementara ditunda. Baru pada akhirnya kami memahami situasinya. Dulu, ayahku dan ayah Yunyun, lebih tepatnya ayah tiri Yunyun adalah saudara, atau teman masa kecil. Hubungan mereka sangat baik. Jika ada makanan enak, mereka berbagi. Jika ada masalah, mereka pasti yang pertama saling berbagi. Sampai mereka bertemu seorang gadis. Kudengar dia tinggi, cantik, dan sangat luar biasa. Sepertinya seorang intelektual muda dari desa, bermarga Shen. Di zaman ketika semua gadis menghitam karena matahari di ladang. Shen, si intelektual muda, berkulit putih dan suka mengenakan gaun putih. Dia dianggap sebagai dewi. Kedua saudara itu tanpa ragu jatuh cinta pada wanita ini, dan kemudian bermusuhan. Mereka tidak pernah berhubungan lagi selama bertahun-tahun. Namun, ibuku bermarga Bai dan ibu Yunyun bermarga Yao. Tidak satupun dari mereka adalah intelektual muda bermarga Shen dalam cerita itu. Akhirnya, pertemuan ini berakhir dengan damai.
Aku dan Yun Yun saling bertukar pandang, dan dengan enggan membawa ayah masing-masing pergi. Ayah Yun Yun adalah ayah tiri Yun Yun. Aku pernah mendengar Yun Yun menyebutkannya sebelumnya. Ayahnya bersama Yun Yun tidak lama setelah dia lahir, dan ayah tiri itu datang ketika Yun Yun berusia 1 tahun. Jadi sejak dia memiliki ingatan, ayah tanpa hubungan darah ini selalu menjaganya, bahkan tidak ingin punya anak lagi demi dia. Sebenarnya, awalnya aku dan Yun Yun hanya mengira mereka berdua masih menyimpan dendam terhadap kejadian di masa lalu. Seharusnya masalahnya selesai jika sudah berbaikan, tapi mereka tampaknya serius. Beberapa hari berikutnya, aku dan Yun Yun diminta putus oleh ibu kami masing-masing untuk menenangkan mereka. Kami berjanji dengan suara bulat. Tentu saja, secara diam-diam kami tetap bersama. Suatu pagi, orang tuaku datang dengan membawa koper besar dan kecil dan berdiri di depan rumahku. Dia sudah mengurus makan dan minumku, dan pindah ke rumahku untuk menjagaku, yang sebenarnya adalah mengawasi. Mereka bertekad untuk membuatku dan Yun Yun benar-benar putus. Yun Hu juga bergerak cepat. Orang tuaku pindah di pagi hari, dan sore harinya terdengar suara bising dari sebelah rumah. Ayahku khawatir dan menyuruhku untuk mencari tahu. Aku berjalan dengan gagah berani dan mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat Yun Hu mengenakan pakaian rumah. Dia menatapku sambil tersenyum, tapi pandangannya menembus diriku dan mengarah ke pintu rumahku. Aku dan ibunya pindah untuk menjaganya sebentar. Sambil berkata begitu, dia menambahkan sambil tersenyum, kami menyayangi putri kami dan berencana untuk menjaganya 24 jam. Tanpa beranjak sedikit pun. Kemudian, ayahku yang tadinya bersembunyi di depan pintu dan menguping, tiba-tiba keluar. Siapa yang bilang kerja tidak berat? Anakku jadi kurus setelah pacaran. Aku harus memberinya makanan yang bergizi. Melihat mereka berdua akan bertengkar lagi, aku diam-diam pulang untuk mengganti sepatu dan mengambil jaketku lalu kabur. Kedua ayah itu juga mulai, setiap hari tanpa henti, bersaing dan bertengkar. Namun, aku dan Yun Hu secara bertahap terbiasa dengan itu. Yang terpenting adalah berkat kedua ayah, aku dan Yun Hu menemukan cara pacaran yang lain. Bertemu diam-diam. Ini sangat mendebarkan. Jam 10 malam aku berbaring di tempat tidur, bolak-balik tidak bisa tidur. Lalu aku mengirim pesan ke Yun Hu, aku merindukanmu. Aku ingin menggoda Yun Hu melalui layar, tapi 1 menit kemudian aku melihat balasan dari Yun Hu, buka pintu. Jantungku berdegup kencang, aku melirik ayahku yang mendengkur pelan di sampingku. Aku diam-diam membuka selimut, berjalan keluar kamar dengan berjinjit, dan memakai sepatu apa saja di depan pintu. Akibatnya, saat pintu terbuka, aku melihat Yun Hu berdiri di depan pintu dengan membawa jaket. Dia menutup pintu dengan pelan. Yun Hu menyampirkan jaket di pundakku, sudah tahu kamu tidak akan memakai baju. Aku mengerutkan kening dan tidak mengoreksi bahwa aku tidak memakai jaket, bukan tidak memakai baju. Awalnya aku mengira Yun Hu akan mengajakku turun, berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, namun Yun Hu meraih tanganku dan langsung pergi ke tangga dan menutup pintu besi tangga. Aku menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Yun Hu perlahan mendekat, tersenyum dan menatapku, tidak apa-apa, aku akan menunjukkanmu harta karun. Aku melirik pintu besi yang tertutup rapat dan berbisik, jangan impulsif, bagaimana jika aku memanggil mereka? Namun, saat hatiku berdebar kencang, Yun Hu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari belakangnya. Aku melihat dengan seksama, itu adalah sebuah cincin kecil yang bercahaya, seperti yang dijual beberapa sen ketika aku masih kecil. Aku benar-benar tertegun dan menatapnya dengan tak percaya. Harta karun yang kamu bicarakan adalah ini? Yun Hu sepertinya tidak bisa menahannya. Sudut bibirnya melengkung. Kalau tidak, aku tidak menjawab. Tentu saja aku mengerti bahwa aku sedang dipermainkan oleh Yun Hu. Namun, orang ini tidak tahu kapan harus berhenti. Melihat aku tidak berbicara, dia malah mendekat 2 langkah. Sejujurnya, meskipun sudah beberapa kali melakukan kontak dekat, aku masih tidak bisa menahan wajah ini. Begitu dia mendekat, aku tanpa sadar merasa panik. Begitu aku mendongak, aku mendengar Yun Hu bertanya sambil tersenyum, "Kenapa wajah kakak merah?" "Tidak," aku membantah dengan marah dan malu. Yun Hu masih tertawa. Dia berjinjit dan dengan lembut mengusap rambutku dengan tangannya. Nadanya mengandung sedikit senyum. "Apa yang ada di pikiran kakak?" Memikirkan ini, dia mendekatiku. Aku seharusnya mendorongnya menjauh. Tetapi kedua tanganku menahan dadanya, sentuhan lembut itu membuatku kehilangan kekuatan. Tepat ketika aku ingin mengambil langkah selanjutnya, Yun Hu menahannya dan bangkit. Dia meraih tanganku, berbalik dan pergi. Aku tertegun dan bertanya, "Mau kemana?" "Pulang." Aku semakin bingung. Mungkinkah orang ini akan membawaku pulang? Kirim cinta, tetapi tubuhku menolak. Tetapi mulutku cukup jujur, "Ke rumahmu atau rumahku?" Yun Hu menarikku keluar dari tangga dan dengan cepat berjalan ke pintu lift. Setelah menekan tombol turun, dia berbalik untuk menatapku, "Home in juga boleh, lagi pula ayahku terlalu ketat akhir-akhir ini."
Malam yang panjang terasa lambat tanpa Yunhu, itu membuatku merasa terlalu kosong. Kemudian aku dan Yunhu masing-masing mengenakan piyama dan pergi ke home inn di dekat rumah. Sejujurnya, aku merasa wajahku memerah saat melakukan formalitas di lobi. Aku takut orang lain akan berpikir bahwa kami berdua mengenakan piyama untuk check-in di hotel untuk berselingkuh. Namun, apa yang paling ditakutkan akan terjadi. Saat aku menundukkan kepala dan diam-diam berdoa agar waktu cepat berlalu, Yunhu memelukku dan mengucapkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Sayang, cepatlah, suamiku akan segera kembali. Benar-benar dalam sekejap, tatapan petugas resepsionis pada kami berdua menjadi berbeda. Untungnya, aku melakukan serangan balik. Aku akan membayar uang yang kakak ipar berutang padamu. Apakah kamu pantas melakukan ini pada kakakku? Benar saja, tatapan petugas resepsionis berubah lagi, seolah-olah sedang menonton drama. Bahkan kecepatan melakukan formalitas pun melambat. Mendengar ini, Yunhu terdiam. Apa yang harus dilakukan? Dengan menggertakkan gigi dia berkata tidak bisa, lalu mengambil kartu kamar dan menarikku naik ke atas. Namun, saat membuka pintu kamar, aku akhirnya sadar dan merasa ada yang aneh. Yunhu, kenapa kau membawa KTP saat keluar mencariku? Yunhu tidak menjawab pertanyaanku, malah menutup pintu kamar. Dan memaksaku berjalan ke arah ranjang di kamar yang tidak menyala. Saat menekanku di ranjang, suara tawa rendah Yunhu terdengar di telingaku. Menetes pelan, sangat menggoda di bawah rembulan yang redup ini. Kesempatan rendahan tidak menunggu. Melihat itu, aku balik menekan dan menciumnya. 20 detik, aku akan menunjukkan padamu kemampuanku. Saat dini hari, aku sedang berbaring di pelukan Yunhu bermimpi indah. Tiba-tiba terbangun oleh dering telepon yang mendesak. Kemudian, dering telepon lainnya. Aku dan Yunhu terbangun bersamaan. Bertatapan dan langsung mengerti apa yang terjadi. Benar saja, setelah mengangkat telepon, ternyata ayahku bangun tengah malam dan menyadari aku menghilang. Lalu dia pergi mencari ke sebelah dan mendapati Yunhu sudah tidak ada. Dia langsung mengerti bahwa kami berdua kabur diam-diam, dan telepon dipenuhi omelan ayahku. Dengan mata mengantuk, aku bertatapan dengan Yunhu, lalu dengan sangat kompak memilih untuk menutup telepon, mematikan ponsel, dan tidur lagi. Keesokan paginya, kami masing-masing masuk ke Green Bubble dengan komputer dan meminta cuti beberapa hari. Lalu bersiap untuk melakukan balas dendam yang heboh sekaligus kekanak-kanakan. Singkatnya, kabur dari rumah. Kedua ayah di rumah kekanak-kanakan. Maka kami akan melakukan hal yang lebih kekanak-kanakan. Siapa suruh mereka terus mendesak? Benar saja, di hari pertama, ayahku terus menelepon. Membombardir Green Bubble dengan ancaman. Saat malam tiba, melihatku tetap tidak bergerak, dia mungkin mulai panik. Nadanya juga perlahan melunak. Xiao Yan, sebenarnya ayah tidak menentang kau dan Xiao Yun. Ayah lihat Xiao Yun juga menyukaimu. Bahkan ingin kalian berdua segera menikah. Ayah hanya berpura-pura menakut-nakutinya, agar dia mau menyerah padaku. Besok Yun Yun akan menjadi ayah tiri, dan hal yang sama juga terjadi pada Yun Yun. Yunhu juga mulai melunak saat malam tiba. Anak-anak, kembalilah, jangan membuat kami khawatir. Kami tidak akan menghalangi kalian lagi. Sebenarnya ayah sangat menyukai Xiao Yan. Senang malah tidak cukup. Sebenarnya aku hanya kesal dengan Paman Xiao, tentu saja Paman Xiao adalah ayahku. Aku dan Yun Yun bertatapan, sama sekali tidak membalas. Aku dan Yun Yun bertatapan, sama sekali tidak membalas. Biarkan kedua ayah sedikit khawatir lagi. Aku tidak percaya kabur dari rumah. Tidak bisa mengatasi mereka. 2 hari ini aku dan Yun Yun bersenang-senang. Mengambil cuti dan melakukan perjalanan ke sekitar selama 2 hari. Hingga malam hari kedua pukul 7, aku dan Yun Yun berciuman di pemandian air panas pribadi. Ayahku tiba-tiba mengirim video. Yunhu buru-buru merapikan baju renangnya yang berantakan, barulah aku mengangkat video itu. Namun, dalam tampilan video yang terhubung, muncul 2 pria paruh baya. Ayahku dan ayah Yun. Kedua mantan saudara ini, saat ini duduk bersama, dengan sikap seperti saudara yang akrab. Ayah Yun membuka pembicaraan dengan tersenyum melihatku dan berkata, kamu dan Yun Yun kali ini pergi. Aku dan ayahmu sebenarnya juga panik. Kami sebenarnya tidak berniat menentang kalian. Sebenarnya hanya saling memendam amarah dan diam-diam bersaing satu sama lain. Saat mengatakan ini, kedua orang itu saling bertatapan. Ayahku melanjutkan perkataannya. Xiao Yun, Yun Yun muncul di video dan dengan sopan memberi salam. Ayahku mengangguk lalu berkata, sebenarnya, 2 hari ini kami juga sudah berpikiran terbuka. Sudah tua begini masih bersaing, memang terlalu kekanak-kanakan. Hidup sudah separuh jalan. Masih tidak sebaik kalian berdua yang bisa melihat dengan jernih. Lalu cepat berikan kami seorang cucu. Ayahku kembali memulai mode cuci otak. Kalian sudah dewasa, bicarakan pernikahan dengan baik, lalu kita bisa menentukan tanggal. Setelah menikah, cepat punya anak. Juga berikan kami berdua kegiatan. Dijamin akan mengasuh bayi kalian dengan gemuk, sehat, pintar, dan cerdas. Ini semua apa dan bagaimana? Kedua orang tua ini ternyata begitu cepat bersatu. Benar-benar membuatku sedikit tidak menyangka.
Setelah susah payah mengakhiri mode cuci otak, kedua ayah meminta kami untuk segera kembali semalam suntuk. Besok aku dan Yunyun harus bekerja. Malam ini harus bertemu orang tua untuk membicarakan pernikahan. Di video, aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa menahan diri untuk bergosip tentang kisah masa lalu mereka berdua memperebutkan wanita. Baru tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Saat itu, mereka berdua dan Shen Ziqing memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka bertiga menjadi teman baik. Mereka berdua diam-diam menyukai Shen Ziqing. Kedua bersaudara itu tidak saling mengungkapkan isi hati mereka. Tetapi kedua belah pihak bisa melihat sedikit dari pikiran masing-masing. Saat itu, ayahku dan Shen Ziqing bersama. Tetapi setelah seminggu, dia menemukan Shen Ziqing berkencan dengan ayah Yun. Saat itu, ayahku menganggap ayah Yun ikut campur dalam hubungan mereka. Ayah Yun menganggap ayahku ingin merebut cintanya. Keduanya bertengkar hebat. Akibatnya, wanita bermarga Shen itu tahu dan keesokan harinya melarikan diri menghilang. Kedua bersaudara ini juga sudah merusak hubungan mereka. Tidak lama kemudian mereka berpisah dan berpisah jalan. Setelah beberapa dekade, mereka berdua memendam amarah di hati mereka dan tidak pernah berhubungan lagi. Aku mendengarnya tetapi merasa tidak puas. Aku tahu kedua orang ini mungkin benar-benar keras kepala. Perselisihan kecil ini jika ditempatkan di drama idola mungkin bahkan tidak bisa ditayangkan satu episode. Setelah menutup video, aku dan Yunyun saling bertatapan. Dengan tak berdaya mengemasi barang-barang untuk pulang. Pukul 8 malam, aku dan Yunyun tiba di rumah tepat waktu. Pintu masuk rumahku dibiarkan sedikit terbuka. Aku dan Yunyun masuk bersama. Di dalam rumah, saat itu sudah ada rongrong. Ayahku dan ayah Yun duduk bersama mengobrol. Ibuku dan ibu Yun sibuk di dapur. Ibu mertuaku memasak, ibuku membantu. Suasananya sangat harmonis, aku dan Yunyun saling bertatapan. Berbicara bersamaan, ayahku dan ayah Yunyun menoleh bersamaan. Ayo, hari ini kita duduk. Untuk membahas pernikahan, lalu tentukan tanggalnya. Aku terkejut, benarkah? Aku belum siap untuk menikah, tetapi saat aku berpikir, bagaimana cara menolak dengan halus dan sopan. Yunyun di sampingku tiba-tiba berkata, boleh, aku akan mendengarkan kedua ayah. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Siapa yang menemaniku mengeluh sepanjang jalan tadi? Kenapa begitu kembali langsung berkhianat? Aku diam-diam memelototinya, tetapi Yunyun meraih tanganku dan menarikku ke hadapan kedua ayah. Aku dan Xiao yang memiliki hubungan yang stabil dan saling memahami. Awalnya kami ingin mencari hari untuk mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu, lalu mengadakan pesta pernikahan. Begitu Yunyun menyatakan ini, kedua ayah sangat senang, dan segera mematikan TV. Mulai mencari tanggal dan melihat kalender, sangat sibuk, tetapi detik berikutnya mereka mulai berdebat. Penyebabnya adalah tentang mahar dan mas kawin. Ayahnya bersikeras meminta mas kawin, agar putri kesayangannya nanti bisa mengangkat kepalanya, sementara ayahku harus memberikan mahar, yang lebih banyak dari mas kawin. Jika tidak, aku seperti menantu yang numpang, jadi mereka berdua mulai menawar. Ayahku berkata, aku beri mahar 200.000. Ayah Yunyun berkata, kalau begitu aku beri mas kawin 200.000. Kalau begitu maharku 250.000, aku juga beri mas kawin 250.000. Mereka berdua mulai bersaing, angka mulai naik dengan cepat, aku duduk di bangku kecil. Mulai menghitung dengan jari, untung besar, berharap mereka berdua berdiskusi lebih lama. Agar aku bisa mendapat keuntungan dari pihak ketiga. Akhirnya diputuskan, keputusan yang memuaskan kedua belah pihak. Mahar 280.000, mas kawin 260.000, masing-masing mengambil angka 6 dan 8 yang berarti keberuntungan. Aku dengan lesu menyimpan kalkulator, sebenarnya kalian bisa menawar lebih lama. Yunyun diam-diam meraih tanganku. Mengedipkan mata padaku, mendekat saat mereka tidak memperhatikan. Setelah menikah, mahar itu. Jika kakak berperilaku baik, aku bisa memberimu lebih banyak uang. Benarkah? Aku langsung tertarik. Namun tentu saja aku mendengar. Syarat dalam perkataannya, aku harus berperilaku baik. Menarik Yunyun ke balkon, aku berbisik padanya. Bagaimana, agar aku bisa dianggap berperilaku baik? Yunyun berbisik di telingaku langsung memerah, aku memelototinya. Yunyun tertawa kecil, dengan teman sendiri itu masih bisa dianggap menggoda, bukan kurang ajar. Aku ragu sejenak, tetapi tetap tidak bisa menahan godaan uang dan mendekat untuk bertanya dengan suara pelan. Lalu, berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Yunyun tiba-tiba tertawa di telingaku dan menyebutkan serangkaian angka. Setelah ragu sejenak, aku langsung setuju. Bukankah hanya tentang tampil baik? Apa masalahnya dengan adik sendiri? Yang terpenting, dia memberi terlalu banyak. Melihat aku setuju, Yunyun mengangkat sudut bibirnya dan tiba-tiba menopang dinding dengan kedua tangannya. Dia menjebakku dalam pelukannya. Aku terkejut dan segera mendorongnya, lalu berkata dengan suara pelan. Kau gila? Ada 4 orang tua di rumah. Yunyun tertawa pelan. Bukankah ini lebih seru? Dia melingkarkan kedua tangannya di pinggangku. Dia berjinjit dan membenamkan wajahnya di leherku.
Udara panas saat bernapas menyapu kulitku, terasa gatal. Aku berkali-kali mendorongnya, tetapi tidak berhasil. Yun Yun tetap memelukku. Angin malam bertiup sepau-sepau di balkon. Keduanya berciuman di balkon. Setelah ciuman itu, Yun Yun bersandar di pelukanku dan berkata, "Selagi makan malam belum dimulai, apakah kakak ingin pergi ke kamarku untuk melihat sesuatu?" Aku tertawa dan menangis. Cincin bercahaya lagi? Tentu saja bukan. Tangan Yun Yun menggosok telapak tanganku dengan kuat. Apakah kakak ingin melihat kaki giok hitam? Atau keindahan musim semi seputih salju? Mendengar ini, mataku berbinar. Kurasa itu tidak terlalu baik. Tapi meskipun aku berkata begitu, aku tetap menarik Yun Yun dan berlari keluar. Kami langsung pergi ke rumahnya di sebelah. Saat melewati ruang tamu, orang tuaku sedang mengobrol dengan gembira dan bertanya, "Kita mau kemana?" Aku berkata tanpa mengubah ekspresi, "Pergi ke sebelah untuk melihat sesuatu." Kedua orang tua itu tampak bingung, tetapi tidak banyak bertanya. Setelah keluar, kami berbelok ke rumahnya di sebelah. Yun Yun membawaku masuk dan tidak mau menyalakan lampu. Dalam kegelapan, ciuman lembut dan rapat berjatuhan. Yun Yun memegang tanganku dan memasukkannya ke kerah kemejanya. Sentuhan keindahan musim semi seputih salju, tapi aku tidak mendorongnya. Dia masuk ke kamar tidur. Karena begitu, jangan salahkan kakak karena bertindak kasar. Selesai mencium semuanya. Jangan mencuri. BIA BIA BIA. BIA. Mengapa kau meninggalkanku? Bagaimana aku bisa hidup? BIA kau ini BI. Semangat.